Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana cara perusahaan bertahan di masa pandemi COVID-19 dalam rangka memenuhi tugas 2 pengantar manajemen. Oke, di sini kami akan mengambil kasus dari PT Berantas Abipraya. Sebelumnya, kita akan perkenalan dulu dengan anggota timnya. Silahkan. Ya, dengan saya Suwondo. Dan saya Martinus Antonius Bae. Saya sendiri Risaini Faradila. Dan saya Slovenia Novitasari. Oke, saya akan mengawali dengan memperkenalkan PT Berantas Abipraya. Nah, PT Berantas Abipraya itu salah satu perusahaan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa konstruksi dengan total karyawan itu kurang lebih sebanyak 958 orang. Nah, untuk PT Berantas Abipraya sendiri itu berada di Cawang di Jalan DI Panjaitan, KAV 14 Cawang, Jakarta Timur. PT Berantas Abipraya sendiri merupakan salah satu BUMN karya di Indonesia. Nah, untuk latar belakang masalah kita bagi menjadi dua, yaitu untuk internal dan eksternal. Nah, untuk eksternal sendiri, efek daripada pandemi itu permintaan proyek dari pasar itu menurun drastis. Kebetulan untuk PT Berantas Abipraya sendiri itu hampir 100% itu proyek-proyeknya itu proyek milik pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR. Jadi karena adanya pandemi, dana untuk proyek-proyek milik Kementerian PUPR itu sendiri mengalami rekomposisi dari seharusnya dipergunakan untuk proyek itu dialihkan ke menjadi kebutuhan untuk penanganan masalah COVID-19. Untuk masalah internal sendiri, target pendapatan dari proyek tidak tercapai. Nah, kenapa demikian? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Kementerian PUPR itu fokus ke penanganan pandemi, sehingga proyek-proyek yang awalnya ditargetkan pada tahun 2020 itu mengalami kemunduran. Kemunduran bisa sampai di 2021 bahkan 2022. Nah, terus untuk tertundanya untuk proyek yang sedang dilaksanakan itu karena efek dari COVID-19 sendiri, banyak proyek yang mengalami slowdown ataupun tertunda dikarenakan penerapan peraturan dari pemerintah, yaitu tidak diperlakukannya untuk istilahnya jaga jarak, diberlakukannya semacam jaga jarak ataupun sebagainya, sehingga proyek itu mengalami kemunduran seperti itu. Nah, untuk masalah eksternal, seperti yang dijelaskan tadi, masalah anggaran Kementerian PUPR itu mengalami rekomposisi, yaitu yang seharusnya digunakan sebagai untuk pelaksanaan proyek pemerintah itu dialokasikan untuk penanggulangan COVID seperti itu, sehingga berdampak pada progres pekerjaan di lapangan, penarikan termin dan sebagainya. Untuk masalah internal sendiri, target pendapatan yang tidak tercapai, tertundanya proyek yang sedang dilaksanakan, itu membuat target perusahaan itu menurun baik dalam hal pendapatan proyek maupun dalam hal progres yang sedang berjalan seperti itu. Oke, next saya serahkan ke Pak Martinus untuk strategi apa yang perusahaan gunakan. Baik, demi mempertahankan perusahaan ini tetap bertahan, ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu yang pertama itu diberlakukan WFH dan WFO, di mana pemberlakuan ini kita mematuhi aturan pemerintah untuk menjaga jarak sehingga tidak
untuk membatasi penjumlahan COVID, jadi perusahaan melakukan melakukan kerja yang dari rumah dan dari kantor. Yang kedua tuh merubah target internal, di mana seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan ini itu merupakan perusahaan di bawah Kementerian PUPR, yang mana target nilai perusahaan itu di atas 100 miliar. Karena mengalami COVID, banyak anggaran yang dialokasikan ke untuk penanggulangan COVID, sehingga posisi target itu berubah demi mempertahankan perusahaan ini tetap berjalan. Maka tidak mungkin perusahaan ini mengambil strategi lain, yaitu dengan mengikuti serta tender-tender perusahaan swasta yang mana nilainya di bawah 100 M. Dengan yang ketiga itu penyesuaian gaji karyawan. Penyesuaian gaji karyawan ini dilakukan karena apa? Karena seperti kita ketahui, kalau seandainya target tidak tercapai, pasti pemasukan pendapatan untuk perusahaan itu tidak begitu banyak. Demi mempertahankan itu, maka perusahaan menjalankan strategi itu penanggulangan gaji. Di sini bukan pemotongan ya, penanggulangan. Jadi akan setelah perusahaan ini berjalan normal, maka gaji yang ditangguhkan akan dibayar di kemudian dengan beberapa persen, itu seperti 20% bulan pertama, 30% untuk bulan kedua, dan 40% bulan ketiga. Dan kekurangannya itu akan diterima kembali oleh karyawan setelah perusahaan ini sudah berjalan normal di tahun 2021. Karena seperti yang diinformasikan tadi, perusahaan PUPR ini mengalami rekomposisi dari 2020 sampai 2021. Jadi diperkirakan di tahun 2021 ini perusahaan sudah bisa berjalan normal dan gaji karyawan bisa dibayar secara penuh. Selanjutnya ke Mbak Slovenia. Oke, baik. Selanjutnya, kunci sukses dari PT Brantas Abipraya dapat bertahan di masa pandemi dengan adanya pemberlakuan baru yang dilakukan oleh perusahaan dan adanya perubahan atau penundaan terhadap gaji karyawan. Jadi kesimpulannya, PT Brantas Abipraya ini dapat menghadapi pandemi COVID-19 ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan biasanya atau ladang usaha biasanya itu kan dengan mengurangi karyawannya atau malah banyak memperlakukan PHK terhadap karyawan lah. Nah, PT Brantas Abipraya ini justru dia memakai sistem dengan WFH-WFO itu juga dengan pemotongan gajinya atau penundaan gaji. Jadi si karyawan tidak kehilangan pekerjaan dan tetap bisa bertahan di PT Brantas Abipraya sampai akhirnya new normal ini berjalan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.